Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris, JGP Angkatan 7 Kabupaten Gresik. Di sini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah di Linganom, yaitu dari SMK Raden Paku, sekolah tempat saya mengajar. Saya bersama Abah Fathur Rahman, sarjana pendidikan Islam. Abah, pripun kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf, saya mengganggu aktivitasnya dengan. Jadi di sini saya ingin bertanya atau nanti bisa dengan sharing pengalaman sampai tentang bagaimana mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Untuk yang pertama adalah bagaimana sampean mengidentifikasi kasus yang merupakan itu termasuk dilema etika. Mengidentifikasinya bagaimana biasanya? Ya, terima kasih sebelumnya. Langsung saja ya, untuk menangani kasus-kasus semacam itu tentu yang pertama harus kita ketahui dulu. Artinya kasus itu bermula dari apa? Misalnya menyangkut masalah siswa, ya kadang-kadang kan karena kenakalan siswa, kadang-kadang juga ada faktor mungkin pengaruh anak luar dan lain sebagainya, atau mungkin pengaruh orang tua di rumah, pengaruh teman dan lain sebagainya. Maka kan kita harus tahu dulu proses atau mungkin awal mula dari permasalahan itu, baru nanti kita identifikasi untuk menangani permasalahan itu. Biasanya yang saya lakukan di sekolah. Selanjutnya dalam menjalankan pengambilan keputusan, bagaimana itu, terutama ada dua kasus yang sama-sama benar itu, biasanya dengan itu berdasarkan prinsip yang bagaimana dalam mengambil keputusan. Kan ada contohnya, ada dua masalah yang sama-sama benar. Biasanya bagaimana, bisa dengan sharing mungkin salah satu contoh, terus sampai mengambil keputusan yang bagaimana? Begini, kalau menangani permasalahan yang seperti itu memang ya dilema di kita ya. Kadang itu memutuskan yang ini juga benar sebenarnya, putusan yang ini juga benar. Makanya kita ambil tengah-tengah, jalan tengahnya. Dalam arti kemungkinan kalau itu kasus yang menyangkut masalah siswa yang tidak bisa ikut ujian atau mungkin ada kasus lain, maka kita biasanya memanggil orang tua, melibatkan orang tua, sehingga ini nanti tidak sampai merugikan anak. Artinya anak tetap bisa melanjutkan pelajaran, melanjutkan sekolah, dan juga untuk kasus yang lain bisa ditangani dengan cara melibatkan orang tua, sehingga permasalahan-permasalahan yang seperti itu bisa ditangani dengan baik. Kira itu langkah-langkahnya tadi. Yang pertama kalau contohnya tadi berhubungan dengan ujian, berarti memanggil orang tua, karena tentunya kan anak itu pasti ada yang tanggung jawab, yaitu orang tua. Terus sekarang hal-hal apa yang selama ini sangat efektif dalam pengambilan keputusan? Sangat efektif dalam mengambil keputusan. Tentunya ketika melibatkan siswa, yang paling efektif itu tentunya satu, tidak ada peran tiga, peran kesiswaan ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting itu adalah peran orang tua dan juga peran wali kelas. Jadi ada beberapa pihak yang terkait seperti itu, karena tentunya mereka itu juga yang ikut tanggung jawab di dalam pendidikan seorang anak. Jadi ada orang tua, ada wali kelas, ada guru BK, dan juga siswa. Itu berkaitan dengan siswa. Selanjutnya, selama ini kira-kira apa saja tantangan yang kami hadapi ketika menghadapi hal yang seperti itu? Yang paling sering dan kadang-kadang kita itu juga merasa ada protes dari orang tua, itu yang
ya tantangannya. Karena melihat kondisi yang sekarang kadang-kadang pembelajaran itu kan, kalau dulu mungkin orang tua itu sangat mendukung. Ketika anaknya itu bersalah dan lain sebagainya, itu kan biasanya orang tua itu selalu mendukung dengan kebijakan sekolah, ya kebijakan guru, kebijakan sekolah. Tapi kalau sekarang, nah ini bedanya. Kadang-kadang orang tua itu malah mendukung kesalahan anak, ya kesalahan anak, sehingga itu kadang yang menjadi permasalahan kita di sekolah. Mau melakukan tindakan yang keras itu kadang-kadang juga dilema dengan orang tua. Tidak dikeras, ya itu sekarang anak-anak sekarang itu kan etika terhadap guru itu yang kurang, ya. Nah, itu biasanya yang jadi permasalahan. Ketika menghadapi hal-hal tersebut, apakah jangan mengambil keputusan secara langsung itu, atau apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa tadi yang bisa mempermudah untuk mengambil keputusan tadi? Tentunya ketika menghadapi permasalahan seperti itu, kita juga tidak bisa memutuskan secara sepihak. Karena kita lembaga, tentu ada beberapa orang yang pasti saya ajak untuk mengambil pertimbangan, tentunya BK dan kesesuaian. Itu tadi sebelum mengambil, jadi tidak langsung. Oke. Jadi Karena kan kita juga harus tahu paling tidak itu permasalahan, ya. Pasti anak melakukan hal-hal semacam itu kan biasanya pasti ada rentetan sebelumnya. Dalam waktu dekat ini mungkin ada kasus, salah satu kasus mungkin bisa dengan ingat, mungkin ada satu kasus yang kira-kira menimbulkan dilema itu nopo kira-kira. Satu contoh. Ya itu kemarin ada sih sebenarnya anak yang masalah ekonomi. Masalah ekonomi, anak itu tunggakannya banyak sehingga pada waktu pelaksanaan ujian, ya mereka tidak bisa mengikuti ujian karena memang belum melunasi administrasi. Terus solusinya tentunya karena itu adalah merupakan hak anak untuk tetap memperoleh pendidikan, ya, maka tentu kita panggil anaknya dan orang tuanya. Anaknya tetap kita suruh untuk mengikuti ujian, tapi administrasi orang tua yang harus tetap untuk melaksanakan atau menyelesaikan administrasi. Dalam kasus tersebut dengan mengambil prinsip rasa peduli, jadi aturannya di nomor ya juara, yang penting anak itu ikut ujian. Anak itu kan tetap sekolah. Pertanyaan terakhir, jadi dari semua hal yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita petik dalam pengalaman Anda mengambil keputusan tadi? Pembelajaran apa dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Ya tentunya jelas biasanya di keputusan seperti itu kita itu juga gampang, tentunya harus melihat kasus per kasus sehingga nanti ketika menyelesaikan permasalahan itu tidak sampai kita itu salah dalam melangkah mengambil keputusan, ya, karena kita melakukan kegiatan ini kan di dalam lembaga pendidikan gitu, ya. Di dalam lembaga pendidikan jangan sampai merugikan anak dan juga tentunya tidak sampai merugikan lembaga, sehingga sama-sama kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak ilmu yang dapat saya ambil di sini. Jadi tadi karena ini di lingkup pendidikan, jadi menghadapi banyak pihak juga. Ketika mengambil keputusan harusnya kita diskusi dulu juga dari baik kita di BK ataupun wali kelas ataupun wakam. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya Muhammad Idris, CGP Angkatan 7 Kabupaten Gresik. Ini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu kepala sekolah di Kecamatan Penginganom terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bersama saya di sini ada Pak Sohib. Selamat siang, Pak Sohib. Selamat siang.
Oke, Pak Sofib ini adalah kepala sekolah MI Al-Hidayah dari Sumber Pelosok, Kecamatan Bengawan. Bagaimana kabarnya Pak Sofib? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf ini mengganggu aktivitas panjenengan. Jadi di sini saya akan melakukan ingin menanyakan pengalaman Anda terkait pengambilan keputusan Pak ya, Ya. tentang masalah-masalah yang berada di sekolah panjenengan. Selama ini Pak ya, selama ini kira-kira Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan diri Anda, bagaimana cara mengidentifikasinya bersama? Ya. Yang pertama untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu saya pilih-pilih dulu nih terkait untuk penanganan ini, karena apa, jangan sampai untuk menangani kasus ini harus ada yang dirugikan. Otomatis kami selaku kepala madrasah mengambil keputusan dengan objektif, biar sama-sama tidak ada yang dirugikan. Oke. Jadi terus bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus ya, di mana contohnya ada kira-kira sampai pernah mengalami dua hal, ada dua hal yang sama-sama benar, terus sama disuruh milih. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Anda. Ya, pernah ada suatu kasus Ya. yang pernah saya alami terkait dengan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan kami Ya. terkait dengan kebijakan mengenai ujian UAMNO, Ya, siap. yang dimana itu ketua tidak memberikan ketegasan terkait dengan libur atau tidak ketika ada ujian UAMNO. Maka dari itu di semua lembaga yang ada di Wilayah ini Ya. semuanya itu bingung Bingung. libur atau tidak. Itu yang libur itu, maksudnya siswa selain yang ujian itu Pak ya? Iya, yang libur iya, maksudnya itu kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Kelas 5 maksud saya. Ya. Nah, Kenapa kok jadi bingung itu gimana Pak? gini, karena pertama karena ini belum tidak ada ketegasan dari ketua, Ya. maka dari itu akhirnya kepala-kepala itu mengambil keputusan sendiri-sendiri. Saya pun juga tidak menyalahkan, yang ada lembaga yang diliburkan, ada yang lembaga tidak diliburkan. Nah, semuanya itu pun juga punya argumen, punya alasan tertentu setiap lembaga. Yang diliburkan alasannya, namanya ujian kan sangat sakral sekali. Kalau nanti ada kelas 1 sampai kelas 5 itu masuk, mungkin nanti akan mengganggu ketenangan dan mengurangi kesakralan dan tidak menspesialiskan kelas 6. Karena apa? Kelas 6 ini adalah ujian terakhir selama 6 tahun, sehingga paling tidak kami liburkan agar benar-benar ini benar-benar sakral. Yang tidak diliburkan bukan tidak disalahkan juga, karena apa? Alasannya pun juga masuk akal, karena alasannya lembaga tertentu katanya materinya belum habis untuk kelas 1 dan kelas 5, sehingga memutuskan tidak diliburkan dengan catatan tetap dengan catatan ujian berjalan dengan lancar, berjalan dengan tertib, kondusif, aman dan sebagainya. Itu salah satu keputusan menurut saya yang sama-sama sulitnya untuk diputuskan. Tapi saya pun juga tidak menyalahkan. Yang diliburkan tidak menyalahkan, yang diliburkan juga tidak menyalahkan. Itu menurut kami pengalaman yang luar biasa bagi kami. Terus sebagai sampai pribadi ini di sekolah panjenengan, itu kalau memilih yang bagaimana Pak? Untuk lembaga kami, ya alhamdulillah, karena materinya saya konfirmasi dengan wali kelas 1 sampai 5, katanya sudah selesai. Sehingga kami meliburkan untuk ujian UAMNO ini. Karena apa? Karena kelas 6 ini saya benar-benar spesialiskan, saya hargai, jangan sampai ketika ujian itu ada kegaduhan, ada keramaian dan sebagainya, sehingga mengurai konsentrasi anak-anak. Selama ini tantangan apa yang kira-kira sampai hadapi ketika mengambil keputusan tantangannya? Ya, tentunya tantangan itu untuk mengambil keputusan kami yang jelas ya.
Yang jelas tantangan ini harus saya tanggung apapun keputusan ini. Yang penting tidak merugikan semua pihak. Artinya apa? Karena semua lembaga ini kan sudah diberi kebebasan Oke. untuk menentukan. Ketika membuat keputusan Pak, apakah jenengan biasanya itu langsung selesaikan langsung Ya, atau berdiskusi dulu dengan pihak terkait? ya, saya pun juga akan berdiskusi dengan teman-teman, berdiskusi dengan guru, berdiskusi dengan orang yang saya anggap senior, sehingga saya bisa menyimpulkan. Berarti intinya ketika menghadapi sebuah dilema sampean itu tidak langsung ujuk-ujuk kemauan sampean, berarti harus diskusi dulu berarti ini menimbang dari guru senior ataupun dari guru-guru yang lain. Iya, ada. Berarti setiap keputusan itu saya programasi dulu atau saya komunikasi dulu agar sampai keputusan ini merugikan. Oke, jadi ada kami tadi berarti faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan. Ada. Biasanya itu Ya, biasanya juga dari teman. Iya. oke. Itu bicara masalah kira-kira sekarang saya ngambil contoh lain. Iya. Ketika biasanya gitu. Ketika anak mau ujian contoh ini. Iya. Anak mau ujian tapi dianya pinter, di sisi lain dia belum bayar. Apa biasanya tindakan Anda itu bagaimana? Oke, terima kasih. Gini ya, menurut saya terkait dengan masalah administrasi ya, sekolah itu nomor 2. Yang penting anak-anak bisa ikut ujian. Soal masalah pembayaran itu saya memberikan kemudahan. Jadi administrasi atau pembayaran itu tidak menjadi nomor 1. Padahal kan kalau terkait kita Ya. bicara masalah aturan kan Ya. aturannya kalau jika anak tidak bisa membayar tidak boleh ikut. Berarti Hmm. jangan lebih kan ada mengambil prinsip rasa peduli gitu. Berarti menggunakan rasa peduli dulu gitu. Jadi dari semua hal ini ya, dari yang semua hal yang sampai sampaikan, pembelajaran apa kira-kira yang bisa dipetik dari pengalaman dalam mengambil keputusan? Ya, yang bisa saya petik dalam mengambil keputusan yaitu pertama jangan sampai keputusan saya ini bisa merugikan orang banyak. Pada hakikatnya lembaga atau pendidikan adalah salah satu organisasi sosial. Jangan sampai sosial ini ternodai dengan keputusan saya yang bisa merugikan orang banyak, merugikan anak didik dan merugikan masyarakat umumnya. Yang penting prinsip sama itu bermanfaat untuk untuk umat, untuk masyarakat. Oke, terima kasih Pak Sohib atas waktunya. Mohon maaf jika tadi mengganggu waktu menengah. Ya. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris dari DKP Angkatan 7 Kabupaten Gresik. Di sini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah yaitu Ibu Sulaikha Sarjana Pendidikan selaku kepala MI Darussalam. Assalamualaikum Beja. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah masih lumayan baik. Alhamdulillah. Itu pertama saya mohon maaf sepertinya ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan atau saya tanyakan dengan terkait tentang pengambilan keputusan ya. Selama ini Bu ya, bagaimana sampai mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini etika di sekolah ini? Untuk mengidentifikasinya biasanya itu sebuah masalah itu kan ada karena adanya ketidakselarasan antara aturan dan kenyataan. Jadi jika memang di situ ada ketidakselarasan antara aturan dan kenyataan itu merupakan sebuah masalah. Nah, untuk mengatasinya masalah-masalah seperti itu mungkin kita lihat dulu apa yang menyebabkan masalah itu terjadi. Dilihat dulu deh apa Iya. masalah itu. Penyebabnya dulu. Jadi untuk
bagaimana gitu untuk mengambil keputusan selama ini. Jadi ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar untuk mengambil itu. Kira-kira sama-sama mengambil kebijakan itu kira-kira dengan mengambil keputusan itu bagaimana? Iya, Masalahnya itu. masalah itu ada aja ya. Contoh, sama kasih contoh. Iya, mungkin masalah keterlambatan guru mungkin. Guru terlambat. Kita analisis dulu. Kenapa guru ini bisa terlambat? Kalau setelah saya analisis kok ternyata saya menemukan dari sumber lain ada seperti ini. Mungkin, Bu, ini terlambat karena orangnya itu kurang disiplin. Dari guru lain ada kata-kata seperti itu. Saya mendengarkan dari guru tersebut yang terlambat itu tadi. Saya tanyakan dulu kenapa kok bisa terlambat. Jadi sebelum mengambil keputusan saya mencari sumber-sumber dulu. Setelah diterima sumber-sumber itu, saya panggil lagi nanti guru yang bersangkutan. Guru yang bersangkutan nanti saya panggil. Kita membuat kesepakatan gimana enaknya. Nanti itu bisa berubah atau tidaknya. Setelah itu, jika memang sudah ada kesepakatan, nanti di dalam forum kebetulan tiap akhir bulan kita ada seperti rapat evaluasi bulanan. Nah itu nanti kita di dalam rapat evaluasi bulanan itu nanti kita florkan dengan teman-teman yang lain bahwa ada seperti ini, kita punya kesepakatan seperti ini. Jadi nggak ada bisik-bisik di belakang dulu. Oke, kasih. Itu fokus tentang soal. Sekarang yang saya tanyakan, kira-kira pernahkah sampai mengalami itu tadi dilema ketiga. Jadi ada dua hal yang benar sama-sama benar. Terus sampai milih itu mau mengalami dilema. Contoh, saya ambil contoh ketika momennya sekarang anak-anak mau ujian. Ada salah satu siswa namanya terserah siapa lah namanya Chandra ya. Dia nggak mampu, tapi dia bisa ujian. Nggak pernah mengalami seperti itu. Bisa sampai yang ceritakan kronologisnya gimana, terus solusinya apa? Untuk masalah seperti itu memang ada. Ya hampir tiap tahun pasti ada anak yang sudah waktunya ujian tapi belum bayar, mungkin seperti itu pasti ada. Untuk mengatasinya, kalau saya sih saya utamakan dulu yang penting ikut ujian dulu. Yang penting berarti kan ada mengambil ada beberapa prinsip, salah satunya tadi ada berdasarkan aturan, ada berdasarkan dari rasa peduli. Berarti dengan lebih memilih rasa peduli diutamakan. Iya. Kita biasanya itu kalau ada anak seperti itu, kita kan ya kebetulan murid kami itu di lingkungan sekitar, dari lingkungan sekitar. Kita semua tahu keadaan ekonomi keluarganya. Jadi kalau memang ternyata anak yang belum bayar ini memang keluarga yang kurang mampu, oke, kita cuma beri satu peringatan, surat peringatan. Setelah itu jika memang belum mampu kita suruh ujian. Tapi biasanya wali murid saya itu belum bayarnya itu biasanya karena lupa. Ya, atau wali murid itu biasanya mungkin orangnya sibuk, waktu kita sosial ujian mereka itu tidak menghadiri sosialisasi, jadi kurang informasi gitu. Oke, itu saya menganggap selama ini ya, tantangannya apa seperti itu apa dalam mengambil tantangan yang membuat sampai itu menjadi tantangan saya itu ya mungkin itu tadi Pak, kalau menghadapi murid yang kurang mampu itu ya ada rasa kasihan, iya, tapi kalau saya buat kasihan terus takutnya nanti peraturan tidak jalan kan gitu. Jadi ya untuk solusinya kasihan terus, tapi tetap kita kirimi surat agian, surat peringatan itu pasti kita undang aja
mampunya bayar berapa itu aja. Sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Untuk setiap kebijakan yang saya ambil di sekolah itu saya tidak hanya memutuskan sendiri. Ya, Saya melibatkan dewan guru juga, dan saya juga melibatkan dewan komite juga. Biasanya komite itu sangat banyak membantu kami dalam melakukan kebijakan-kebijakan itu. Nanti seumpama ada masalah apa yang berhubungan dengan masyarakat, nanti kita kayak di situ kan ada guru yang bagian humas. Nanti guru itu kita utus dulu, kemudian kalau tidak ada solusi, saya coba selesaikan. Jika masih belum ada solusi, nanti kita bilang ke komite. Jadi saya bisa mengambil keputusan tadi dengan di samping membuat keputusan itu kita sebelum itu harus berdiskusi dulu ya dengan para dewan guru ataupun dengan komite. Iya. Dari semua hal tadi yang telah Anda sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat sampai petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan tadi tentang film ini? Iya. Untuk pembelajarannya itu mungkin itu tadi Pak. Untuk pembelajaran yang selama ini saya coba untuk saya terapkan tapi saya belum bisa. Ketegasan ternyata masih kalah dengan kasihan saya. Iya, betul sekali. Jadi ya udahlah, mungkin ada orang tegas tapi masih punya rasa kasihan, yaitu saya coba menggabungkan itu. Jadi bersamping rasa frustasi dengan pengungkapan rasa itu juga harus tadi ya tetap terpacu atau berbantu dengan peraturan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Mas Roni. Saya mohon maaf, saya mendapatkan banyak pengalaman dari wawancara pada sesi ini. Sama-sama. Oke, mudah-mudahan ketika sama-sama besok menghadapi masalah itu kita lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Saya Adi, selamat